warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MUI Kecamatan Rancasari. Dengan Pak siapa Pak? Sihab. Mohon izin kepada Pak Sesepuh, Pak Kiai dan hadirin semuanya. Bicara masalah kasus wakaf di Rancasari memang ditemukan kasus-kasus bisa dibilang banyak. Terutama tadi masjid yang berdiri di atas tanah Pasos. Ada beberapa yang memang sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya. Walaupun tadi sama Pak Ketua PBI Kota disebutkan gambarannya sangat begitu mudah, tetapi di lapangan tetap saja tidak bisa. Baik itu yang sudah diserahkan, sudah atas nama aset Pemkot atau diserahkan tapi masih atas nama developer ataupun yang belum diserahkan. Sudah berdiri masjid, sudah lama tetapi status tanahnya masih tanah developer misalnya sebagainya. Itu satu hal. Saya ingin berangkat dari dua kasus yang mungkin nanti diharapkan ada pencerahan. Yang pertama ada kasus seseorang membeli tanah luas sekian di satu komplek. Si tanah itu mau diwakafkan. Tetapi si tanah itu masih atas nama pemilik yang pertama, si B. Ada yang menyarankan karena memang ketika mau diwakafkan oleh si yang membeli itu kan harus AJB dulu dan biaya AJB-nya sekitar sekian puluh. Maka disarankan sudah saja sebagai wakifnya adalah penjual pertama. Jadi penjual langsung menjadi wakif untuk masjid tersebut. Nah, hal ini apakah kalau secara administrasi mungkin bisa, tetapi tinjauan secara syar'i dan sebagainya mohon pencerahan. Yang kedua, ditemukan ada kasus seseorang kerjasama untuk mendirikan lembaga pendidikan pesantren sekolah. Luas tanah 5.000 meter itu sudah terdata di Pemerintah Kota Bandung. Ketika ditelusuri, nazirnya masih ada. Kata nazir itu, si tanah itu tidak jadi diwakafkan karena orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal, kemudian si tanah itu bahkan sudah dikapling-kapling oleh anak-anaknya dan sudah berdiri rumah-rumah mereka. Dan itu sudah tersertifikat. Jadi sampai si nazir ini ya angkat tangan, tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dia sudah terdata di Kemenang bahwa itu seluas 5.000 meter itu untuk lembaga pendidikan itu. Nah ini bagaimana mungkin solusinya atau pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Rancasari. Nah, udah persen wakaf. Justru baru akta ikrar wakaf. Apanya ada? Ada di Nazir. Tanahnya udah sertifikat atau belum? Nah, tanahnya itu kata si Nazir laporannya itu kan sudah dibatalkan wakafnya sama anak-anaknya dan itu sudah dikapling-kapling dibikin rumah dan sudah keluar sertifikat atas nama pribadi. Berupalah Bukan. izin Prof duluan. Yang pertama tadi seharusnya memang pembeli itu jadi wakif. Tanah nama saya dibeli oleh Pak Kiai Asep, Pak Haji Iman. Oleh Pak Haji Iman diwakafkan untuk Masjid Jami Al-Ikhlas. Nadirnya perorangan 5 orang. Karena tanah nama saya dibeli 1M. Kata Pak Haji Iman, karena saya pembeli, saya ingin sebagai wakif dimunculkan di akta dan di sertifikat wakaf supaya antara fakta dan administrasinya klop. Baik Pak Asep, Pak Iman, kita hitung Pak. Pertama, biaya akte jual beli. Karena sertifikat nama saya harus balik ke Pak Asep itu ada persyaratan yang luar biasa. Baik kerjasama dengan PPAT notaris atau dengan camat. Muncullah berapa harga AJB. Yang kedua, PBB minimal 5 tahun lunas. Mendingan mau 1 tahun 100 ribu. Kalau 7 juta kan lumayan. Karena misalkan harganya mahal. Yang ketiga muncul namanya PPH, pajak penjual atau pajak penghasilan. Yang ketiga muncul namanya BPHTB, biaya berharga dan bangunan. Di jumlah jamre muncullah biaya balik nama dari saya ke Pak Iman itu 100 juta kata notaris atau camat.
Tanpa itu tidak ada jalan lain kalau Pak Iban ingin langsung menjadi wakil. Maka kumaha Pak Iban? Kersa 100 juta dena yang tanah. Siap. Saya akan biayai semua karena saya tidak mau tanah yang saya beli tapi nak wakil Pandi. Kan saya yang beli kan begitu. Pak Iban gak ada 100, gak ada masalah. Silakan. Tapi ketika diasumsi Pak Iban siap 100, alah siap. Tanah ke kamar 500 juta, nama di 100 kan gitu akhirnya. Nah inilah yang perlu didiskusikan. Mending 100 juta teh pakai fondasi lumayan, mending 100 juta teh pakai macam-macam kan. Nah ini persoalan. Berbicara wakaf Bapak dan Ibu sesungguhnya berbicara administratif hitam putih. Tidak bisa nama sertifikat saya cukup dengan kwitansi saja beli tanah 100 juta, wakilnya jadi Pak Iman nggak mungkin bisa. Pasti DPR orang. Oleh karena itu maka ini perlu dimusyawarahkan dan disepakati. Dan saya sering melakukan ini. Kalau Pak Iman ridho billahi ta'ala ikhlas, baik abdi mada ikhlas, itu muncul nawakil oke penting ieu tanah kaum masjid. Masalah buat pernyataan Pak tanah mah jual beli atau habis saran Pak Iman, tapi di administrasi wakaf habis sebagai wakil silakan nadir atau besarnya Pak Iman. Tapi lamun kekebetulan hayang muncul nami Pak Iman karena saya merasa beli, ikutilah prosedur administrasi yang harus melakukan 100 juta itu. Itu perlu dikembalikan ke masing-masing. Yang tidak boleh itu tidak ada diskusi, tidak ada musyawarah, tidak ada komunikasi. Jebrot deh, saya penjual sekaligus saya sebagai wakil. Pak Iman ngeunah wae karena saya beli karena panding jadi wakil, saya jadi bukan wakil panding. Itu persoalan di situ. Jadi lebih kepada musyawarah. Kira-kira gitu ya. Nah, dan itu bagian dari solusi untuk menghindari penghematan anggaran dan anggaran untuk proses pajak, AJB, BPH, jual beli direlokasi untuk barangkali lebih manfaat untuk fondasi. Yang kedua tadi harus jelas dulu kasusnya mengenai Nadir yang 5.000 dan terus terjadi. Jadi itu perlu ada kajian administrasinya dilihat. Pada prinsipnya tanah wakaf itu jangankan yang sudah akta ikrar wakafnya, yang di lisan saja diucapkan tidak boleh dikabul kembali. Cacakan oleh maka solusinya itu perlu ada administrasi. Lisan saja Pak itu tidak boleh. Makanya ini penting Pak Prof kita buatkan yang lisan-lisan borong supaya minimal dibuatkan akta wakafnya atau akta penggantinya. Itu ya Pak, ini memang tadi sudah disebutkan, tapi ini solusi ketika terjadi pertengkaran. Di kasus ini sedang terjadi di wilayah Jawa Barat, termasuk sekarang yang saya ada di Depok, sedang terjadi konflik. Jadi dari kasusnya, ya, si penjual pertama membeli dari pembeli pertama belum diadministrasikan jual belinya karena tadi harus banyak uang apa. Jadi dicislakan banyak term-term, banyak istilah-istilah itu supaya nanti seperti sedikit pada di belakang banyak. Jadi itu siasat ya. Dalam kata pemerasan. Nah, lalu karena sudah beres dan jual beli, tapi ini dijual lagi kepada jual berikutnya. Nah, jual berikutnya itu ya tanahnya dibakapkan. Nah, setelah dibakapkan itu sendiri, maka yang mewakafkan ini nanti pinjam nama, pinjam nama. Ya, karena ini belum ini. Nah, karena mewakafkan si pembeli mewakafkan, lalu tadi belum ada administrasinya, dia mengatasnamakan ke pembeli yang sudah ada pembacaannya dan dia belum. Nah, sekarang jadi dari pihak nanti si wakil itu sendiri yang dia punya tanah yang diwakafkan, tapi namanya tidak tersebut, ini konflik antar keluarga. Nah, sekarang sedang belum selesai peradilan.
Nanti lagi-lagi peradilannya harus ke pengadilan agama, tapi sekarang banyak yang ke pengadilan negeri. Kalau ke pengadilan negeri kalah terus bergugat, karena yang dihukum itu nanti tulisan. Nah ini nanti karena banyak terlibat yang tadi bertengkar itu sebagai nadir, setelah melawan hukum, nanti ketika diposisikan sebagai mau untuk Islam, ini secara etis dia sudah melawan hukum. Kayaknya perlu dari sebelum tobat secara total. Kecuali nanti ada yang tobat. Jadi itu sedang problem. Nah ini lagi-lagi ini di Kota Bandung ya, juga itu nanti kita sama-sama dengan BWI kota. Jangan sampai tersisa ini semua nanti jadi meledak. Apalagi kalau ini sekarang Wapres sudah membuka kotak pengaduan dan nanti diadukan. Nah yang mengadukannya itu nanti misalnya tidak tahu data, yang benar jadi yang benar jadi salah, yang betul jadi batal, yang batal jadi betul, laporan ke sana. Contoh ini PSM tanah wakaf tol itu adalah bukan tanah wakaf tapi tanah kuring. Padahal itu tanah wakaf, dia melaporkan kalau tanahnya. Ini untuk yang mencari, sebab banyak sekarang mencari uang itu bukan dari keberesan tapi dari ketidakberesan. Oleh karena itu kita senang beres. Oleh karena itu maka tetap Kota Bandung jangan beres, sebab kalau beres tidak ada lahan untuk mencari ketidakberesan. Nah ini termasuk jihad. Jihad bisa dipilih lah, ada jihad bisa pilih, ada jihad filah, ada jihad tertinggi adalah jihad filah. Nah kalau sudah filah baru pada yang sebulan. Nah karena ini jalannya sempit terus, kita belum ke jihad filah, baru jihad bisa pilih, baru bisa pilih masih ada atau enggak kepada Allah. Nah itu lagi-lagi pikir suku. Jadi itu betul nanti kita sebagai agama. Itulah tadi saya tegaskan bahwa ini adalah harus dibaca bukan hanya ini tapi ini hanya bahwa ini adalah pertemuan awal. Semuanya luar biasa. Hari nama saya Malik dari Kecamatan Cibiru MUI. Hari ini saya berbahagia karena hari ini adalah pertemuan akbar, tidak hanya regional tapi sudah internasional karena Asia Afrika sudah ada di sini. Yang kedua, saya mohon kepada Pak Soleh, ini harus Soleh, Bapak sebagai wakaf untuk mewakifkan ilmu ini kepada nanti yang ada di sini, yang nanti ini kan belum saja, supaya karena kalau sudah tua gini itu hanya detik hilang Pak, itu hilang semuanya. Kalau dengan narasumber yang satu, karena saya menyatakan dengan assalamualaikum, kita beres ya. Yang kedua gini. Saya setuju dengan Pak Syed mengatakan bahwa wakaf itu potensi, bukan potensial. Karena kalau potensial itu potensinya hilang, sialnya yang ada. Skala Pak Syed tadi sudah dicabok oleh orang lain itu karena sialnya yang ada. Ya, potensi. Mungkin saya usul ini Pak, usul. Karena kami yang itu di daerah tidak punya data, nadir siapa, wakilnya siapa, yang data yang punya tahu Pak. Untuk itu saya mohon dengan segala hormat ke depan itu diundang nanti yang nakal sebagainya itu diundang supaya umum deh, jangan macam hidupnya supaya gitu ya. Jadi saya mohon. Terus yang kedua kepada Pak Haji Supri, saya mohon juga nanti tadi itu di kopi aja. Jadi usul itu tidak hanya uang yang tadi diberikan kepada kita, tapi dua ilmu yang lain kita kecilkan yang berbentuk suruh lembaran itu. Saya kira yang terakhir Pak, yang terakhir saya ini punya kasus yang sampai sekarang belum selesai Pak. Saya kebetulan hidup di komplek agak lumayan lah bagus, elit gitu, masjidnya besar Pak, tapi itu kalau mau diwakafkan itu ya sudah bubar Pak, Jakarta sudah bubar, cacat sudah tidak ada yang meninggal sebagainya lah, bubar. Kata Pak Yusuf tadi melalui itu pun sulit, katanya harus ke wali kota, sudah 3 wali kota ganti belum juga beres-beres. Mohon ditindaklanjuti dengan pengertian jelas sehingga kami mampu untuk walaupun itu ada kepala dari kamera juga ada Pak. Nah, nanti tolong juga silakan jelaskan kepada kami sehingga kami mudah untuk urusan itulah. Jangan sampai orang sholat Allahu Akbar terbayang ini nanti takut digusur. Atau Allahu Akbar takutnya Bapak sebab di Kota Bandung ada mesin yang nyewa Pak. Nyewa kapan enggak? Saya tidak mau sampai di Bandung kudu nyewa.
kudu nanti pemerintah bukan menyewa malah mengasihkan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Mualif. Pertama, acuan kebijakan yang diturunkan dari undang-undang, peraturan dan undang-undang berlaku, yaitu mengacu ke edaran Menteri UTR dan ATR BWN. Nah, nomornya nomor 1 /SE/3/2018. Ini waktu masih Sultan Jalil. Sultan Jalil orang Aceh. Ketika tadi kalau menyebutkan menuju Aceh, memang Aceh paling hebat nomor 1 administrasi wakaf. Termasuk sosialisasi tentang wakaf juga paling hebat di Aceh. Kenapa? Karena perguruan tinggi yang ada di Aceh diwajibkan itu KKN-nya, kuliah nyatanya adalah membereskan administrasi. Nah, di kita belum. Yang ada itu mata kuliahnya juga belum masuk aja. Kurikulumnya. Lalu sekarang di universitasnya sudah ada, dan juga di fakultas dakwah di manajemen dakwah sudah ada. Nah, kemudian tentang contoh wakaf uang dari sebutkan sekarang yang tertinggi itu adalah ITB, berusia 300 miliar itu berapa? Terus ITB. Lalu di sana di Jawa Timur itu ada UNER, ITS. Nah, IAIN UIN belum terdengar. Padahal yang bukan syariah. Nah, itulah yang tahu hukum biasa adalah tidak melaksanakan hukum karena yang membuat hukum. Ini yang tertinggal. Nah, jadi ini Kementerian UTR BPN ini, ATR BPN ini itulah sebagai acuan. Di sana juga mengacu ke peraturan BPN. Nah, oleh karena itu ini diselesaikan dulu nanti unsur-unsurnya. Kalau wakilnya sudah pada meninggal, diganti dulu wakil. Siapa nanti itu menggantinya musyawarah mufakat melalui kantor urusan agama, dipanggil anak-anak wakil tadi. Kalau ada nanti masih ada ini jadi kontrol musyawarah MUI, kemudian pihak pemerintahan itu tergantung singkatannya, mau jabatan mau desa ngobrol. Lalu kalau itu masih perwakilan dari tokoh pemakmur jamaah, itu musyawarah. Dan nanti ada dibentuk lagi. Setelah dibentuk lagi dibereskan sampai diregister ke BWI. Jika tanahnya kurang dari 1000 itu nanti BWI tingkat 2. Kalau lebih dari 1000 itu BWI tingkat provinsi diberuskan. Nah, setelah najirnya ada, baru nanti najir bersama-sama pengawas. Siapa pengawas itu? Adalah Kementerian Agama, BWI dan MUI. Tadi yang dasarnya sudah disebut. Bareng-bareng diregistrasikan. Jadi kalau tidak melalui prosedur itu sekarang, nah kaitannya nanti kalau itu sudah pasung-pasung, nah inilah sekarang harus ada gerakan-gerakan. Lanjut, nah harus ada gerakan-gerakan itu untuk mendesak segera wakil rakyat yang terhormat, Dewan Perwakilan yang terhormat, jangan diganti, jangan terlanat, dan yang terhormat. Itu harus segera nanti kita desak untuk membuat perwak. Apa yang diperwakan? Tadi bagaimana mensolusi tentang problem-problem perwakilan itu, terutama mengenai perlindungan. Terutama tadi Pak Mualif sudah menyebut, bayangkan kalau sekarang kita misalnya Bandung Agamis, ayam masjid nyewa tempatnya. Sementara Bupati Kuala yang dulu itu yang namanya dalam-dalam paling luas dia mewakafkan, baik untuk makam maupun untuk pemerintahan, yang disebut dengan tanah titisaran, tanah adat sudah mewakafkan. Nah, kalau sekarang pimpinan sekarang itu adalah bukan mewakafkan tapi ngejual wakaf. Oleh karena itu tidak barokah, dijamin Pak di dunia kayaknya diberi DP. Wow. Mau di penjara itu mau apa? Silakan teliti yang merusak wakaf. Di dunia masih dunia saudara diberi DP oleh Allah, diperlihatkan. Ini fikih sufi, bukan fikih syariah. Wallahu a'lam bishawab.